Episode 1521-1525. Bab 1521, Bahan Peningkatan Utama. Senjata Ilahi. Zuan mengulanginya, tercengang. Meskipun pedang Teye selalu luar biasa, selain sangat kuat, hanya kemampuan domainnya yang istimewa. Kekuatan itu benar-benar berguna pada awalnya, tetapi akhirnya, seiring dengan melatih musuhnya yang semakin besar, kegunaan tekanannya menjadi semakin berkurang. Itu pasti setara dengan senjata tingkat surga, tetapi jika seseorang menyebutnya tingkat dewa, maka itu tidak benar-benar sesuai dengan deskripsinya. Itu bahkan tidak cukup baik untuk disebut senjata tingkat abadi. Milly tercengang saat melihat ekspresinya. Apa yang diketahui anak bodoh sepertimu? Pedang Teye adalah pedang putra surga, yang menjulang ke langit di atas dan mencapai bumi di bawah. Saat pedang ini muncul, semua yang ada di bawah langit harus tunduk. Itu secara alami adalah senjata tingkat dewa yang asli, tetapi karena waktu korosif dan segel yang dipasangnya, pedang itu jatuh ke tingkat surga saat ini. Zuan merasa itu masuk akal. Namun, dia tidak dapat menahan diri untuk menanyakan hal lain yang selama ini membingungkannya. Mencabut, siapa yang menyegelnya? Mungkin Ying Zheng. Dia membenciku di masa lalu, dan pedang Teye bahkan merupakan pedang suci negara Chu. Dia khawatir aku akan menggunakan pedang Teye. Itulah mengapa dia menyegelnya, jawab Milly. Mungkin, Zuan bertanya dengan aneh. Kamu bahkan tidak yakin tentang hal itu. Ekspresi Milly menjadi sedikit aneh. Dia menjawab, saya tidak tahu. Aku merasa seolah-olah beberapa ingatanku agak kabur, dan baru-baru ini, aku tampaknya telah membangkitkan beberapa ingatan lainnya. Kenangan apa? Zuan bertanya dengan cepat. Wajah Milly memerah. Dia berkata, itu tidak ada hubungannya denganmu. Baiklah, tapi aku adalah tuanmu lagi. Zuan terdiam. Wanita ini memang pelin-pelan, tapi kenapa dia suka sekali mendengarku memanggilku tuan? Namun, dia tidak keberatan, dan menyebut tuan lagi seperti yang diminta. Milly berseri-seri karena gembira dan bergumam, suatu hari nanti. Pasti akan menarik. Bagaimana kalau kamu jadi tipe orang yang suka teka-teki? Zuan bergumam, benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Baiklah, kata Milly sambil menyingkirkan senyumnya. Mari kita gunakan kesempatan ini untuk memperbaiki dan meningkatkan pedang Teye. Zuan mengangguk. Biji-biji kelas surga lainnya sudah perlahan mencair dalam kuali besar. Api teratai putih juga mulai membakar lebih ganas. Yang paling cocok untuk ruangan. Cerita favorit Anda tentang novel.com. Iklan oleh Pub Future. Dia meletakkan pedang Teye di kuali besar sambil mengendalikan api teratai putih. Dia menutupi kuali sambil bertanya dengan cemas, kamu tinggal di dalam. Apakah api tidak akan memengaruhimu? Itu akan sedikit memengaruhiku, kata Milly sambil mengangguk. Tapi jiwaku tidak ada di dalam pedang saat ini, jadi seharusnya tidak terlalu berpengaruh. Kalau begitu aku akan berusaha sebaik mungkin untuk bersikap lembut, atau kau akan terpengaruh, jawab Zuan. Ia mulai mengatur api setelahnya. Api teratai putih di dalam kuali tampak semakin lemah. Tidak, kata Milly, segera menghentikannya. Bagaimana penyempurnaan senjata suci bisa semudah itu? Bahkan api teratai putihmu pun tidak dijamin cukup kuat, dan itu membutuhkan bantuan pil Meteor Spark, jadi bagaimana kau bisa memilih untuk menurunkan suhunya? Zuan juga memahami prinsip itu. Ia menjawab, kalau begitu, kalau kau tidak bisa menerimanya, beritahu aku. Dibandingkan dengan senjata dewa, aku lebih peduli dengan keselamatanmu. Aku sudah tahu itu, kata Milly dengan sedikit ekspresi lembut di matanya. Berapa banyak orang yang bisa menolak godaan senjata dewa? Jika itu adalah orang lain dengan karakter yang ambisius dan cacat, mereka tidak akan peduli padanya jika mereka bisa menciptakan senjata kelas dewa. Kemudian, Zuan mengaktifkan sistem penempaan. Ia menemukan bahwa sistem itu sangat intuitif. Bahkan jika seseorang tidak tahu apapun tentang penempaan, itu tidak masalah. Itu sudah cukup selama seseorang mengendalikan hasil api. Ada sesuatu yang mirip dengan speedometer di atas kuali, dengan rentang tertentu di bagian tengah yang bersinar dengan cahaya. Rentang itu bergerak terus-menerus. Selama seseorang mengendalikan kekuatan api untuk menjaga jarum di dalam area tersebut, itu bagus, karena itu berarti api berada pada level yang sesuai. Rentang itu bergerak sangat cepat, dan jarumnya sangat sensitif. Sedikit saja kecerobohan akan membuatnya meninggalkan area optimal.
Sensitivitasnya sangat tinggi sehingga itu adalah tugas yang sama sekali mustahil bagi para pembudidaya biasa. Untungnya, Zuan memegang setiap helai Qi dengan sangat hati-hati. Dengan demikian, ia mampu menjaga api dalam jarak yang tepat. Meski begitu, itu tetap sangat melelahkan. Ia tidak berani menunjukkan kecerobohan apapun. Biji-biji kelas surga itu perlahan berubah menjadi cairan merah tua yang mengalir ke pedang Tae. Tak lama kemudian, pedang Tae berubah seperti lubang hitam, menyerap cairan merah tua itu. Alis Mili yang indah berkerut. Dia mundur beberapa langkah untuk menghindari tatapan Zuan. Kemudian, dia diam-diam menarik kerah bajunya, sementara tangannya yang lain mengipasi lehernya dengan lembut. Meskipun jiwanya berada di luar, pedang Tae masih berada di tempatnya berakar. Dia masih bisa merasakan gelombang panas. Proses itu berlangsung beberapa saat, sebelum Zuan mendengar suara ding. Dia sangat gembira, lalu dengan cepat berbalik ke arah Mili untuk mengumumkan kabar baik itu. Sudah berhasil diperbaiki, cantik tuan. Mili dengan canggung mengencangkan kerah bajunya sebelum menjawab, kalau begitu, lemparkan saja emas bencana itu. Gunakan kesempatan ini untuk melihat apakah kau bisa mengembalikannya ke kejayaannya yang dulu. Oh, baiklah, kata Zuan, lalu melemparkan emas bencana yang sangat berharga itu ke dalam kuali besar. Dia bahkan tidak melihatnya lagi, dan malah berbalik untuk melihat Mili, bertanya, apa yang sedang kamu lakukan? Cuacanya agak panas, nggak boleh aku mengipasi diri sendiri. Mili menjawab sambil menatapnya. Iklan oleh Pub Future, tentu saja bisa, kata Zuan, akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. Dalam arti tertentu, pedang Tae juga merupakan tubuh Mili. Sekarang setelah dimasak seperti ini, akan lebih aneh jika dia tidak merasa panas. Sebuah adegan tiba-tiba muncul di benaknya. Mili tidak tahan lagi, dan dia melepaskan semua pakaiannya. Omong kosong macam apa yang kau pikirkan hingga ada senyum menjijikkan di wajahmu itu? Mili bertanya dengan curiga. Apa? Aku tidak. Kau tidak bisa mengatakan apapun yang kau mau. Zuan dengan cepat membantahnya 3 kali. Pada saat yang sama, dia merasa sedikit aneh. Bukankah dia dalam kondisi baik saat ini? Mengapa dia masih memiliki begitu banyak pikiran aneh? Pada saat yang sama, dia merasakan energi dalam dirinya menjadi sangat gelisah. Namun, dia hanya menganggapnya seperti itu karena dia telah mengendalikan api teratai putih, jadi dia tidak terlalu memperhatikannya. Mulai sekarang, kau tidak boleh melihat ke belakang, gerutu Mili. Ia tahu bahwa begitu senjata suci itu disempurnakan, suhunya akan menjadi jauh lebih panas. Ia harus fokus menetralkan panasnya, dan itu berarti ia harus membuka kerah bajunya lebih lebar untuk membantu menghilangkan panasnya. Mengerti, Zuan segera menjawab. Dalam hati, ia berpikir, tapi aku masih bisa melihat dengan indera ketuhananku. Seolah menebak pikirannya, Mili melanjutkan, biasanya. Seseorang perlu memiliki kultivasi tingkat bumi abadi untuk memiliki kesempatan memurnikan senjata tingkat dewa. Meskipun kultivasi Anda saat ini tidak buruk, Anda masih jauh dari kondisi yang benar. Untungnya, pedang Tae pada awalnya adalah senjata dewa, jadi Anda hanya perlu mengembalikannya ke kejayaannya sebelumnya. Kesulitannya jauh lebih rendah daripada menempa senjata dewa yang sama sekali baru. Meski begitu, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh seseorang selevelmu. Untungnya, kau punya kuali besar yang aneh yang bisa membantumu. Tapi kau tetap harus fokus 120%. Semuanya akan sia-sia jika kau akhirnya melakukan kesalahan. Zuan mengangguk. Dia tahu bahwa jika dia benar-benar tegang sebelumnya, kesulitannya akan semakin tinggi. Jika dia terganggu dan melihat ke belakang, seluruh proses bisa berakhir dengan kegagalan. Mendengar pesannya, Mili pun menjadi tenang dan berkata, kalau begitu, sebaiknya kau cepat mulai. Zuan mengangguk. Dia mengaktifkan api teratai putih, mengirimkan panasnya ke arah emas bencana. Namun, karena emas bencana adalah salah satu harta karun paling unik di dunia, api itu tidak bereaksi sama sekali. Atas instruksi Mili, dia memasukkan batu percikan meteor satu demi satu. Kekuatan api teratai putih segera meningkat pesat. Itu berkat kuali besar sistem penempaan yang istimewa, kalau tidak akan ada tungku di dunia ini yang dapat menahan kekuatan gila seperti itu. Proses ini berlanjut selama beberapa saat sebelum Calamity Gold akhirnya mulai menunjukkan tanda-tanda mencair.
Untaian energi emas yang mengandung hukum alam diarahkan ke pedang Tae di bagian tengah oleh kuali besar. Pedang Tae menyerap benang emas tipis, dan seluruh tubuhnya mulai melepaskan lapisan cahaya terang secara bertahap. Saat menyerap lebih banyak benang emas, cahaya berkilau mulai mengalir di sepanjang permukaan tubuh pedang. Tiba-tiba, sebuah suara memanggil di kepala Zuan. Sistem telah mendeteksi bahwa senjata yang ditempa dapat ditingkatkan ke tingkat abadi. Material yang dibutuhkan adalah True Dragon Blood, True Dragon Bones, dan Breath of Rulers dari ras Lion atau Tiger. Apakah Anda ingin melanjutkan peningkatan? Bab 1522, Energi Pedang Melonjak. Sistem tempo benar-benar menyederhanakan banyak hal. Jika Zuan harus membuat senjata dari awal, dia harus memperhatikan banyak hal, dan dia akan membutuhkan semua jenis keterampilan dan teknik. Hal-hal seperti itu biasanya merupakan rahasia yang tidak dibagikan kepada orang luar, jadi tidak akan ada kesempatan baginya untuk mempelajarinya. Lagi pula, siapa di antara para ahli yang tidak mewariskan pengetahuan mereka dari satu generasi ke generasi berikutnya kepada seorang murid? Namun, proses penempaan Zuan telah direduksi menjadi hanya membutuhkan nyala api sejati dan pengendalian suhu. Bahkan barang-barang yang dibutuhkan pun tercantum dalam sistem penempaan. Kebanyakan ahli sejati di dunia mengandalkan pengalaman lautan untuk perlahan-lahan memahami kritik berbagai material. Ada begitu banyak material yang berbeda di dunia, jadi mencari formula yang tepat untuk menemukan jarum dalam tumpukan jerami. Namun, Zuan dapat melihat jawaban yang benar-benar begitu saja. Jika ada ahli pandai besi yang mengetahuinya, mereka pasti akan berteriak bahwa dia curang. Zuan tidak benar-benar memikirkan kecerdasan sistem tersebut. Yang ia khawatirkan adalah di mana ia akan mendapatkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk perayaan tersebut. Tulang naga sejati, darah naga sejati. Reaksi pertamanya adalah menangkap Ciwen dan melihat apakah itu akan berhasil. Bagaimanapun, dia adalah putra Raja Naga dan mungkin akan memenuhi persyaratan. Namun, dia segera melupakan pikiran itu. Orang itu adalah keturunan campuran dari Raja Naga dan manusia duyung, jadi dia belum tentu dianggap sebagai naga sejati. Selain itu, karena pertimbangan Sang Liuyu, tidak mungkin Zuan akan melakukan apapun padanya. Zuan tiba-tiba teringat sesuatu. Ia tampaknya masih memiliki mayat naga di dalam Brilliant Glass Bat, yaitu naga merah yang pernah ia bunuh di luar Bright Moon City di masa lalu. Kalau dipikir-pikir lagi, naga itu sudah dikira habis-habisnya. Kekuatannya yang sebetulnya cukup tinggi. Namun, ia tidak tahu apakah naga itu bisa dianggap sebagai naga sejati. Lalu, apa yang terjadi dengan nafas penguasa dari ras singa atau ras harimau? Meskipun Raja Singa dan Raja Harimau selalu berselisih, keduanya harus mengakui kekuatan satu sama lain. Keduanya memiliki kekuatan untuk menjadi Raja Binatang Buas. Namun, nafas penguasa, ketika dia mengingat bagaimana Huqian Xiao bertingkah jinak seperti kucing belang, Zuan benar-benar merasa sulit untuk mengaitkannya dengan sebutan seperti itu. Dia ingin menyeret Huqian Xiao dan bertanya tentang hal itu, tetapi tidak ada waktu untuk melakukannya. Selain itu, dia bisa membuat kesalahan dengan api jika dia sedikit terganggu. Kamu harus mencoba sarung tangan emas yang kamu dapatkan dari Pangeran Ras Singa, kata Mili, bibir merahnya terbuka halus. Dia duduk di tempat tidur, tangannya sekali lagi melonggarkan pakaiannya. Dia sebenarnya adalah tubuh jiwa, jadi tidak terlalu penting apakah dia melepaskan pakaiannya atau tidak, tetapi itu tetap semacam naluri manusia. Kekuatan api yang dahsyat itu melebur pedang Tae dan memengaruhi tubuh jiwanya. Jika bukan karena kultivasinya yang mendalam dan pengetahuannya yang luar biasa yang membuatnya tetap berpikiran jernih, dia pasti sudah terbakar menjadi abu sejak lama. Zuan merasa seolah-olah Mili terdengar agak aneh, tetapi matanya berbinar saat mendengar sarannya. Dia mengeluarkan sarung tangan emas dari dalam Brilliant Glass Bat. Ada kekuatan samar yang berputar di sepanjang permukaan yang sangat mirip dengan milik si Zentian saat dia masih hidup. Itu adalah rampasan perang yang dia peroleh dari Pangeran Ras Singa di masa lalu. Itu mungkin senjata yang dibawa si Zentian bersamanya selama bertahun-tahun sebelum memberikannya kepada putranya yang berharga. Aku jadi penasaran, apakah ini akan berhasil, gumam Zuan seraya melemparkan sarung tangan itu ke dalam kuali, seakan-akan apa yang dia lemparkan itu bukanlah senjata surgawi. Dia sudah memutuskan bahwa jika ini tidak berhasil, tidak ada gunanya membuang-buang darah dan tulang naga sejati. Sebaliknya,
dia akan menghentikan terobosan untuk sementara waktu dan mencari tahu apa itu nafas penguasa dari Huqian Xiao terlebih dahulu. Iklan oleh Pub Future. Namun, saat sarung tangan emas itu memasuki kuali besar, cahaya keemasan pun muncul. Sarung tangan itu juga sedikit bergetar, jelas merasakan adanya ancaman. Sayangnya, bahkan Calamity Gold yang digunakan untuk memurnikan senjata kelas dewa tidak dapat menahan meteor Spark Peel yang diperkuat White Lotus True Flames, apalagi sarung tangan kelas surga. Tak lama kemudian, sarung tangan emas itu tidak dapat menahannya lagi dan mulai mencair secara bertahap. Bunyi, ding, terdengar di benak Zuan. Ia menyadari bahwa persyaratan nafas penguasa telah terpenuhi. Ia berteriak kegirangan, "Guru, ini benar-benar berhasil. Jangan berbalik." Millie segera memperingatkannya. Baru pada saat itulah Zuan teringat apa yang dikatakan Millie sebelumnya. Dia segera berhenti dan berkata, "Maaf, aku hampir lupa." Namun, dia tidak bisa tidak mengingat pemandangan sebelumnya. Dia tiba-tiba merasa bahwa hari ini sangat panas. "Lanjutkan, aku ingat kau juga membawa mayat naga," kata Millie, sekali lagi melonggarkan pakaian yang sempat dikencangkannya. Zuan mengangguk. Dia mengeluarkan sebuah panci besar dari Brilliant Glass Bat. Disitulah dia menyimpan darah naga di masa lalu. Meskipun Brilliant Glass Bat dapat mencegah pembusukan, jika dia membiarkan darah di dalam mayat naga merah, darah itu kemungkinan sudah lama membeku. Itulah sebabnya dia menggunakan panci besar untuk menyimpan darah naga, bersama dengan beberapa obat khusus untuk mencegahnya membeku. Sebelumnya, ia berencana untuk mencari peluang bagus untuk menjualnya, tetapi hidup tidak dapat diprediksi. Akhirnya, ia benar-benar melupakannya. Ia tidak menyangka benda itu akan berguna hari ini. Darah naga sangat berharga. Awalnya Zuan ingin menyimpan sebagian untuk digunakan nanti, tetapi sistem tempat tidak mengatakan apapun bahkan setelah dia menuangkan sebagian besarnya. Karena tidak dapat melakukan apapun, dia hanya dapat menambahkan sisanya. Ding, sistem penempaan mengeluarkan bunyi konfirmasi. Awalnya Zuan merasa sedikit sakit hati. Namun setelah dipikir-pikir, ia menyadari bahwa justru karena persyaratannya yang tinggi, ia dapat membuat senjata dewa legendaris. Kemudian, dia mulai memasukkan tulang naga sejati juga. Meskipun kuali besar itu jauh lebih kecil daripada tulang naga, tidak ada masalah sama sekali saat memasukkannya. Seolah-olah isinya masuk ke dalam ruang saku. Zuan awalnya berencana untuk membuang seluruh mayat naga merah ke dalam, tetapi Millie menghentikannya. Daging naga adalah bahan yang bagus yang dapat berguna di masa depan. Karena itu, ia berusaha sebaik mungkin sebagai tukang daging. Untungnya, ia sekarang dapat memadatkan energi pedang di tangannya, jadi memisahkan daging dari tulang tidak terlalu sulit. Ketika semua material memasuki kuali besar, material tersebut mulai dimurnikan dengan kecepatan yang terlihat. Akhirnya, energi putih, merah, dan emas memasuki pedang Teye, yang kemudian mengeluarkan teriakan naga. Kemudian, garis-garis simbol dan rantai kuno muncul di permukaan pedang. Itu segel pedang Teye. Millie berteriak kaget. Pedang Teye berputar dengan cahaya cemerlang. Rantai yang samar-samar terlihat semuanya hancur. Iklan oleh Pub Future. Selamat, senjata yang ditempa telah berhasil menembus ke tingkat abadi. Jelajahi cerita Aptodate di novel.com. Sistem penempaan merilis pemberitahuan. Zuan menyadari bahwa meskipun ada kobaran api yang memisahkan mereka, pedang Teye memancarkan cahaya dingin. Dibandingkan sebelumnya, pedang itu tampak jauh lebih tajam. Aura pedang yang ganas memenuhi ruangan. Dia sangat gembira, tidak pernah menyangka proses peningkatan telah membuka segelnya. Jangan kehilangan fokus. Teruskan dengan hati-hati, dan kembalikan ke kejayaannya yang sebenarnya dalam dorongan terakhir ini. Millie mengingatkannya, kebahagiaan dalam suaranya terdengar. Zuan mengangguk. Kuali itu tampaknya hanya menghabiskan sedikit Calamity Gold, namun itu sudah cukup untuk meningkatkan pedang Teye ke tingkat abadi. Namun, segera setelah itu, ekspresinya menjadi serius. Itu berarti menembus tingkat dewa akan jauh lebih sulit daripada tingkat abadi. Benar saja, saat ia mulai mendekati tingkat dewa, meteran mulai berubah jauh lebih cepat dari sebelumnya. Di bawah bimbingan Millie, Zuan melemparkan sisa-sisa pil meteor Spark satu demi satu. Ia tidak berani menunjukkan sedikit pun kecerobohan dan berusaha sekuat tenaga mengendalikan kekuatan setiap gumpalan api. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Bahkan dengan tekad Zuan, dia merasa seolah-olah tidak bisa bertahan.
Menjaga api yang berkobar tetap terkendali di wilayah yang ditunjukkan terasa seperti menari di atas kawat baja. Dia basah kuyup oleh keringat, dan bahkan penglihatannya menjadi kabur. Untungnya, dia memiliki sutra asal mula primordial dan memiliki kekuatan generasi yang luar biasa. Karena itu, dia mampu menggertakkan giginya. Dan melanjutkan, jika itu adalah kultivator lain, bahkan jika kultivasi mereka lebih tinggi darinya, mereka belum tentu mampu bertahan begitu lama. Ia bisa merasakan panas semakin menyengatnya. Pakaiannya basah kuyup, yang terasa sangat lengket dan tidak nyaman, sampai-sampai mulai memengaruhi kendalinya terhadap jarum. Karena itu, ia melepaskan semburan ki, menerbangkan semua pakaiannya. Panas di dalam kuali juga membuat Mili merasa sangat tidak nyaman. Dia telah melepaskan pakaian luarnya dan hanya menyisakan pakaian paling intimnya. Kulit halus di siku dan kakinya benar-benar terekspos. Tiba-tiba pakaian Zuan dilepas, dia terkejut. Ketika dia melihat otot-ototnya meneteskan keringat, dia langsung merasa sedikit aneh. Kenangan saat dia berada di dalam tubuh Cucuyan muncul lagi di benaknya. Namun, dia segera menyingkirkan pikiran-pikiran itu. Dengan lambaian tangannya, sebuah layar muncul, menghalangi garis pandang di antara mereka berdua. Dia akhirnya sedikit tenang saat itu. "Ada apa, Tuan?" tanya Zuan, terkejut mendengar aktivitas di belakangnya. "Tidak apa-apa, kamu harus fokus pada apa yang sedang kamu lakukan," kata Mili, berusaha sebisa mungkin untuk menenangkan diri. Zuan mengangguk. Ia memfokuskan seluruh perhatiannya untuk mengendalikan api sejati teratai putih. Ki dalam dirinya sudah mencapai hasil maksimal. Keringat mengalir deras seperti air terjun. Ia merasa seolah-olah ia benar-benar kehilangan terlalu banyak air dari tubuhnya hari ini. Begitu saja, proses itu berlangsung lama. Calamity Gold makin mengecil seiring berjalannya waktu. Beberapa saat kemudian, sebuah pemberitahuan muncul di benak Zuan. Sistem telah mendeteksi bahwa senjata ini dapat ditingkatkan ke tingkat dewa. Bahan yang dibutuhkan, tanduk taoti tingkat tinggi, sisik cacing maut bersisik ratu tingkat tinggi, air mata air gunung bulu. Apakah Anda ingin melanjutkan peningkatan? Zuan sedikit khawatir. Semua ini adalah benda yang sangat berharga. Bahkan seseorang sekuat Zhao Han belum tentu mampu mengumpulkan satu benda pun, namun dia memiliki semuanya. Ini benar-benar terasa seperti sesuatu yang diinginkan oleh kehendak surga. Satu persatu, dia mengeluarkan material dari dalam Brilliant Glass Bed dan menaruhnya di dalam kuali. Tak lama kemudian, cahaya menyilaukan melesat keluar dari kuali. Kemudian, aura pedang yang mengerikan melesat ke langit. Meskipun ada formasi pertahanan di Istana Permaisuri kedua, atapnya langsung terhempas, tak mampu menghentikan energi pedang yang keluar. Energi pedang membumbung lebih dari 30.000 juta. Satu pedang akan membangkitkan rasa kagum di 19 provinsi. Bab 1523, Putra Pedang Surga. Semua kekuatan di seluruh istana Raja Iblis terkejut. Di tanah leluhur, para tetua membuka mata mereka dan bertanya, senjata dewa lain telah muncul. Mata mereka dipenuhi dengan cahaya yang menyala-nyala. Benda seperti apa yang merupakan benda suci? Bahkan keluarga kerajaan Rasvian hanya memiliki satu, yaitu busur pembunuh matahari. Jumlah senjata suci di dunia ini sangat sedikit. Setiap senjata memiliki kekuatan luar biasa yang dapat memengaruhi keseimbangan antara kekuatan yang berbeda. Tetua Agung terkejut dan hendak keluar untuk melihatnya, tetapi tetua kedua menghentikannya, berkata, "Lupakan saja. Bagaimana mungkin umurmu yang tersisa disia-siakan berulang kali seperti ini? Tidak peduli seberapa kuat senjata suci itu tidak akan bisa membuat kita hidup lebih lama." Tetua Agung merasa itu masuk akal. Bagaimanapun, mereka bergantung pada tempat khusus seperti tanah leluhur untuk beristirahat, hanya dengan begitu mereka dapat memperlambat laju perubahan rentang hidup mereka. Mereka akan menghabiskan cukup banyak rentang hidup mereka setiap kali mereka pergi. Mereka baru saja pergi kemarin. Jika mereka pergi lagi hari ini, kita sudah terlalu tua. Kita tidak bisa melakukan itu. Apa yang dikatakan Old Second benar. Kalau begitu, saya akan mengirim beberapa orang keluar untuk melihat-lihat dulu, kata Tetua Agung. Tempat pahlawan para tetua selalu memiliki beberapa pelayan yang berjaga di luar, menunggu instruksi. Mengetahui apa yang terjadi terlebih dahulu sebelum bertindak akan menyelamatkan mereka dari umur panjang. Jangan panggil aku Old Second. Baiklah, kakak kedua. Petik 2.
Ekspresi Raja Peri yang tadinya sedang melihat ke cermin, tiba-tiba berubah. Ia mendongak ke arah datangnya energi pedang. Ia menghilang dari tempat asalnya, dan sesaat kemudian, ia muncul kembali di dekat istana kekaisaran. Raja Merak Bijaksana, Raja Peng Emas Kecil, Hu Qianxiao, dan orang-orang kuat lainnya juga bergegas datang ketika mereka mendengar berita itu. Namun, mereka semua dihentikan oleh para penjaga istana kekaisaran. Hanya 3 raja yang memiliki status khusus yang diizinkan masuk. Di dalam istana kekaisaran, Zuan menyimpan pedang Tae. Ketika baru saja ditingkatkan ke tingkat abadi, pedang itu berkilau seperti es dan salju. Pedang itu tampak tajam dan ganas. Namun, sekarang setelah menembus tingkat dewa, cahaya dingin itu telah menghilang, pedang itu kembali ke bentuknya yang sederhana dan mendalam sebelumnya. Seberkas cahaya ilahi berputar di sepanjang permukaan pedang. Seseorang dapat melihat samar-samar sosok naga di dalamnya. Ada juga tekanan yang tampaknya tak berujung yang terpancar darinya. Yang jelas hanya sebuah pedang, namun nampaknya pedang itu menahan beban dunia. Mili berseru dengan gembira, aku tidak menyangka akan melihat pedang Tae di puncaknya lagi. Iklan oleh Pub Future, Zuan berbalik, dan darah hampir menyembur keluar dari hidungnya. Mili telah keluar dari balik layar karena kegembiraan. Pakaiannya sangat tipis, dengan kulitnya yang lembut dan halus terlihat jelas. Seolah-olah seorang wanita muda yang mengenakan tank top dan celana pendek ketat juga memiliki temperamen yang sangat dewasa. Pada saat itu, Zuan tampaknya telah menyaksikan keagungan puncak-puncak yang menjulang tinggi dan sungai-sungai yang anggun di tubuh Mili. Zuan sering melihat bikini di dunianya sebelumnya, jadi pakaian Mili tidak terlalu minim jika dibandingkan. Namun, itu sebelum memperhitungkan siapa yang mengenakannya. Biasanya, Mili mengenakan pakaian yang tebal dan indah, itulah sebabnya pemandangan itu memberikan dampak visual yang begitu kuat. Mata Mili membelalak, dia mengulurkan tangannya dan menarik kembali pakaiannya ke tubuhnya, lalu membentak, apakah kamu sudah cukup melihat? Sama sekali tidak, seru Zuan, matanya sedikit perih. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia merasa seolah-olah hatinya terbakar. Segala macam pikiran acak menyerbu ke dalam benaknya. Yang Buo dan Xiaolongnu juga murid, satu. Juga, apa itu tadi? Mengendarai tuanmu. Mili menyadari bahwa tatapan Zuan begitu tajam hingga hampir nyata. Dia bahkan bisa merasakannya di kulitnya. Ekspresinya langsung menjadi sedikit tidak wajar saat dia berkata, kamu telah menggunakan White Lotus True Flame begitu lama, dan kamu selalu berada di depan tungku, itulah sebabnya energi batinmu jauh lebih hidup sekarang. Kamu harus segera menenangkan pikiranmu dan menenangkan diri. Zuan menyadari sesuatu. Dia baru saja menyerap kultivasi Tuan Fu, jadi energinya sudah agak tidak stabil. Dia akhirnya berhasil menjinakkannya setelah bergumul dengan permaisuri kedua sepanjang malam. Namun sekarang, dia telah menghabiskan banyak energi untuk menyempurnakan senjata suci itu, menyebabkan energi yang tertahan itu menjadi liar lagi. Ketika pedang suci itu keluar dari tungku, dia telah diselimuti oleh kekuatannya, membuatnya merasa gelisah. Dia ingin melampiaskan kelebihan energinya. Untuk mengalihkan perhatiannya, Mili menatap pedang Tae di tangannya dan bertanya, apakah kau tahu kekuatan macam apa yang dimiliki pedang Tae sekarang setelah kembali ke puncaknya? Jangan bilang Domain of Power sekarang bisa digunakan pada makhluk abadi di bumi. Tanya Zuan, matanya berbinar. Dia berpikir tentang betapa bergunanya Domain of Power di masa lalu ketika itu hanya senjata tingkat surga. Sekarang setelah menjadi tingkat dewa, bukan tidak mungkin baginya untuk bisa menghadapi makhluk abadi di bumi. Mili menggelengkan kepalanya dan berkata, domain itu telah meningkat kekuatannya, dan tidak ada lagi batasan untuk penggunaannya, tetapi semua makhluk abadi di bumi memiliki domain mereka sendiri. Lebih jauh lagi, siapa di antara mereka yang tidak memiliki kemauan yang kuat? Kecil kemungkinan domain itu akan mengalahkan mereka sendiri. Ketika dia melihat Zuan mengerutkan kening, dia melanjutkan, kamu tidak perlu merasa kecewa, karena domain kekuatan hanyalah salah satu fungsi sekunder pedang Tae. Oh, lalu apa fungsi terkuatnya? Tanya Zuan, sedikit bersemangat. Domain kekuatan sudah begitu hebat, seberapa menakjubkan fungsi utamanya nanti. Semua cerita baru ada di N0VLB.com. Itu akan membuat kekuatan pedangmu lebih kuat, jawab Mili. Zuan benar-benar bingung. Senjata apapun yang bagus pasti punya efek seperti itu, kan? Mili tahu dia salah paham saat melihat ekspresinya. Dia menjelaskan,
Pedang Tae adalah pedang putra surga. Pedang ini menggunakan surga, bumi, gunung, dan sungai sebagai bentuk pedang. Semakin tinggi statusmu, semakin dekat dirimu menjadi penguasa, dan semakin banyak sumber daya dunia yang dapat kamu gunakan sebagai milikmu sendiri. Kekuatan pedang ini juga akan meningkat. Saat ini, kamu adalah Bupati Rasvian, seseorang yang hanya memiliki satu orang di atasmu, tetapi banyak orang di bawahmu. Bersama dengan gelar bangsawanmu di sisi manusia, kamu hampir tidak dapat melepaskan kekuatan pedang Tae. Tentu saja, jika kamu menjadi raja sejati, kekuatannya akan tumbuh lebih besar. Gunung dan sungai sebagai pedang. Zuan mengulanginya, sambil menatap pedang panjang di tangannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit terkejut. Seberapa besarkah kekuatannya saat dia menggunakannya? Aku akan mencoba rumah baruku, kata Millie. Dia tidak terbiasa terlihat begitu berantakan di depan Zuan, terutama saat otot-ototnya yang menonjol membuatnya merasakan hal-hal aneh juga. Kamu sudah mengumpulkan hampir semua barang yang aku butuhkan. Aku perlu tidur untuk memulihkan tenagaku dan mempersiapkan diri untuk hari itu. Iklan oleh Pub Future. Setelah mengatakan itu, dia tidak menunggu Zuan lagi. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan memasuki pedang Tae. Pedang itu bergetar sedikit sebagai respons. Zuan bingung. Bukankah aku hanya mengumpulkan dua bahan? Dia bahkan tidak memberitahuku yang terakhir. Kenapa aku merasa seolah-olah dia sudah yakin aku bisa menemukannya? Tiba-tiba, dia merasakan ada riak-riak Ki di luar. Dia meraih pedang Tae dan melesat ke langit. Pada saat yang sama, tiga sosok muncul di dekatnya. Mereka tidak lain adalah Raja Peri Agung, Raja Merak Bijaksana, dan Raja Peng Emas Kecil. Angin mana yang mempertemukan kalian bertiga? Tanya Zuan sambil menatap mereka dengan dingin. Mereka jelas datang dengan niat jahat. Tatapan mata Raja Merak Bijaksana dan Raja Peng Emas Kecil tertuju pada pedangnya. Namun, tatapan mata Raja Peri Agung berhenti pada tubuh bagian atas Zuan yang terekspos. Dia mengerutkan kening dan berkata, wajahmu cukup normal, tetapi semua otot itu sungguh tidak sesuai dengan standar pria tampan. Dari mana kau memperoleh senjata suci itu? Tanya Raja Peng Emas Kecil, tatapannya tak lagi setenang sebelumnya. Matanya dipenuhi kerinduan. Pedang ini bernama Pedang Tae. Itu adalah senjata yang telah menemaniku sejak lama. Apakah Raja Peng Emas Kecil ingin mencobanya? Zuan menjawab dengan acuh tak acuh. Meskipun Raja Peri Agung meremehkan otot-otot Zuan, dia tetap mendekatinya. Niatnya jelas, jika mereka akan bertarung, dia akan berdiri di samping menantunya. Raja Peng Emas Kecil menggigil dalam hati, berkata, Bupati pasti bercanda. Kami datang hanya karena penasaran, dan tidak punya pikiran untuk merebutnya. Tentu saja, jika mereka datang dan menemukan bahwa senjata suci itu ada di tangan orang yang lemah, mereka tidak akan keberatan membunuh orang itu dan mengambilnya sendiri. Namun, Zuan benar-benar orang yang tidak bisa mereka lihat. Prestasinya tadi malam saja sudah membuat mereka semua terguncang. Sekarang, dia punya senjata suci lain. Siapa yang berani mengganggunya? Mungkinkah dia masih menahan diri tadi malam? Ketiga raja itu tak kuasa menahan diri untuk tidak memikirkan hal itu. Ketika mereka melihat pria setengah telanjang di hadapan mereka, mereka tiba-tiba merasa seolah-olah pria itu telah menjadi lebih besar dan lebih tinggi. Raja Merak Bijaksana menambahkan sambil tersenyum, energi pedang itu membuat saya berpikir bahwa sesuatu yang berbahaya telah terjadi di Istana Kekaisaran. Karena itu adalah milik Bupati, tentu saja tidak ada masalah. Dia sepertinya ingat bahwa Nanwu dan Zuan sepertinya memiliki sesuatu di antara mereka di masa lalu. Karena dia tidak bisa menjadi putri mahkota lagi, bagaimana dengan jalan yang berbeda? Mereka saling menyapa dengan basa-basi, lalu berpamitan. Mereka bahkan sepakat untuk membantu Zuan mengurusi akibatnya dan mengantar pulang orang-orang yang datang untuk mencari tahu apa yang terjadi. Zuan memasang ekspresi aneh. Dia hanya merasakan energi dalam dirinya melonjak tak terkendali. Dia benar-benar ingin mencoba pedang Tae yang ditingkatkan. Sayangnya, orang-orang ini bahkan tidak memberinya kesempatan. Sementara itu, di Istana Kekaisaran Umat Manusia, mata Kaisar Zhao Han terpejam. Tiba-tiba, dia membuka matanya dan melihat ke utara. Dia bergumam pada dirinya sendiri, senjata ilahi lainnya telah muncul. Itu adalah wilayah Rasvian. Senjata suci lain di pihak mereka bukanlah kabar baik bagi manusia. Suasana hatinya langsung memburuk saat memikirkan hal itu.
Dia berteriak ke arah pintu, "Wen kecil, mengapa kelompok Sang Hong dan Zuan belum kembali?" Di luar, Kasim Wen menjawab dengan hormat, "Kelompok Tuan Sang tampaknya tertahan oleh suatu urusan." Zhao Han mencibir, "Pertama, itu adalah mata-mata ras iblis, lalu serangan monster ganas. Sekarang, ada serangan bandit. Dengan semua penundaan ini, apakah mereka memperlakukan kaisar ini sebagai orang bodoh? Beri dia perintah bahwa dia punya waktu 10 hari untuk kembali ke ibu kota. Kalau tidak, dia tidak perlu kembali." 1. Yang Guo dan Xiaolongnu adalah tokoh utama dalam novel The Return of the Condor Heroes karya Jin Yong. Yang Guo bergabung dengan sekolah makam kuno sebagai murid Xiaolongnu, dan keduanya menjalin hubungan romantis. Hubungan romantis antara guru dan murid dianggap sangat tabu menurut norma yang berlaku di Wulin, komunitas seniman bela diri. Bab 1524, Pengadilan Raja Iblis tidak akan menoleransi seseorang yang begitu luar biasa. "Tinggalkan," jawab Kasim Wen sambil menggigil saat merasakan kemarahan dalam nada bicara sang kaisar. "Tuan Sang benar-benar telah menyinggung Yang Mulia kali ini. Bukankah biasanya dia orang yang berhati-hati yang tahu bagaimana menebak niat Yang Mulia? Apa yang sebenarnya terjadi kali ini?" Dia tidak berani bertanya lebih jauh dan segera pergi. Kaisar marah, jadi dia bahkan tidak berani mengirim Kasim yang lebih rendah untuk mengurusnya. Sebaliknya, dia secara pribadi pergi untuk menanganinya. Dia segera meminta Zuxi Cixin mengirimkan perintah ke misi diplomatik melalui utusan bordir. Dia sedang berjalan cepat di taman kekaisaran ketika dia tiba-tiba, sebuah suara lembut dan manis memanggil, "Bolehkah aku bertanya mengapa Kasim Wen terburu-buru?" Jika orang lain bertanya, Kasim Wen pasti akan sangat marah dan tidak memberi mereka waktu. Namun, dia tidak berani memperlakukan orang yang bertanya dengan ceroboh. Dia hanya bisa menjawab, "Saya menyapa Putri Mahkota." Di kejauhan berdiri beberapa hari istana yang mengelilingi seorang wanita cantik. Siapa lagi kalau bukan Bi Linglong? Karena tidak ada acara penting di istana hari ini, dia tidak berpakaian semewah biasanya. Dia memiliki jepit rambut hijau zamrud sederhana di rambutnya, dan mengenakan gaun putih panjang yang terbuat dari kain lembut. Di pinggangnya ada sabuk giok yang rumit. Dengan goyangan tubuhnya yang ringan, seluruh gaun itu bergerak seperti awan yang mengalir, membuat sosoknya tampak lebih manis dan cantik. Dia juga mengenakan mantel bulu rubah merah menyala yang menutupi bahunya, yang membuat kulitnya yang cantik tampak seperti sedikit memerah. Semua bab baru on novel.com. Meskipun Kasim Wen sering melihatnya di istana, dia tetap memujinya dalam hati. Putri Mahkota benar-benar cantik luar biasa. Ketika dia memikirkan kelambanan putra mahkota, dia sekali lagi merasa seperti mutiara yang diberikan kepada babi. Dia mendesah dalam hati. Namun, dia segera menundukkan kepalanya dan membuang pikiran keterlaluannya itu. Dia berkata, "Jawab Putri Mahkota. Pelayan Anda akan melihat di mana utusan Tuan Sang saat ini." Bi Linglong mengangguk dan menjawab, "Memang, utusan mereka bertingkah agak aneh. Mereka seharusnya sudah kembali sejak lama. Orang itu, Zuan, benar-benar bodoh." Keduanya bertemu melalui cermin khusus, tetapi karena banyak orang yang menonton, ada banyak hal yang tidak dapat mereka katakan. Mereka bahkan tidak berani menghabiskan terlalu banyak waktu untuk berbicara satu sama lain. Akhirnya, dia menyuruh anggota Istana Timur mengirim berbagai macam surat kepada utusan kekaisaran untuk menanyakan berbagai hal. Tentu saja, semuanya dengan dalih urusan resmi. Iklan oleh Pub Future. Dia yakin dengan kecerdasan Zuan, dia pasti akan mengerti maksudnya dan segera membalas. Meskipun itu pasti dengan dalih urusan resmi, dia selalu merasa sangat senang setiap kali menerima suratnya. Terlebih lagi, mengingat sifat pria itu, dia pasti punya cara untuk berbagi informasi nyata dengannya. Namun, bahkan setelah Istana Timur mengirimkan surat yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah semuanya telah ditelan oleh lautan. Tentu saja, tidak semuanya telah ditelan. Mereka masih menerima banyak balasan, tetapi balasan itu dikirim oleh Sang Hong atau orang lain. Tidak ada satupun yang berasal dari Zuan. Pikiran seorang wanita muda memang aneh. Nalarnya mengatakan bahwa tidak mungkin pesannya benar-benar berisi apapun, tetapi dia tidak dapat menahan amarahnya ketika dia tidak menulis apapun. Apa yang dikatakan Putri Mahkota benar. Armada bergerak sangat lambat, kata Kasim Wen. Ia memperhatikan bahwa sang putri tidak mengganggu para pelayan dan malah memegang payung indah seorang diri.
Permukaan payung itu memiliki desain bunga plum yang sederhana namun elegan, yang menambah sedikit kemeriahan pada taman. Awalnya dia tertegun, meskipun turun salju sedikit, Ki yang mengelilingi para kultivator biasanya dapat membubarkan salju dengan cepat. Karena itu, para kultivator biasanya tidak membawa payung dalam cuaca seperti itu. Misalnya, dia tidak pernah membawa payung. Namun, ia segera menyadari bahwa itu adalah masalah estetika, yang menjadi perhatian para wanita muda. Sang putri mahkota memang sangat cantik. Dengan payung itu, penampilannya tampak semakin menawan. Kasim Wen tiba-tiba tersadar dari lamunannya. Saya seorang Kasim, mengapa saya peduli apakah dia cantik atau tidak? Duh, ini benar-benar kisah tragis yang tak ada habisnya. Kemudian, dia menjawab beberapa pertanyaan Bilinglong sebelum bergegas pergi. Bilinglong melihat ke arah barat laut, tidak jelas apa yang sedang dipikirkannya. Alisnya yang indah berkerut membentuk lengkungan khawatir. Aduh, di istana kekaisaran ras iblis yang jauh, Zuan mengusap hidungnya. Dia merasa sedikit aneh. Dia jelas merasa panas dan gelisah, jadi mengapa dia bersin? Iklan oleh Pub Future. Ia merasa seolah-olah auranya akan meledak. Zuan merasakan dorongan untuk terus melampiaskan amarahnya, tetapi ia masih menyimpan sebagian akal sehatnya. Menjadi terlalu gegabah di istana kekaisaran bukanlah ide yang bagus. Karena itu, dengan sebuah tendangan dari tanah, ia dengan cepat terbang ke pegunungan di luar istana Raja Iblis. Sementara itu, di tanah leluhur Golden Crow, seseorang segera datang membawa laporan. Ketika para tetua mendengar apa yang telah terjadi, mereka semua menyuarakan keterkejutan mereka. Senjata suci baru ada di tangan Bupati. Seorang tetua yang agak muda tersinggung bernama Wu Fan berkata sambil mencibir, generasi keluarga kerajaan saat ini benar-benar tidak memiliki rasa hormat. Mereka benar-benar membiarkan seorang manusia mengendalikan seluruh situasi dan menjadi bupati. Apakah dia akan memimpin ras Vian menuju kemakmuran? Dia sama sekali tidak memiliki kemampuan itu. Dia terus berbicara tanpa henti. Ketika tetua agung melihat bahwa Wu Fan hendak mengejek kaisar iblis yang baru, dia akhirnya tidak tahan lagi, karena dia juga sudah ada di sana kemarin. Dia menjawab, bocah itu tidak selemah itu. Dia membunuh beberapa Grandmaster kemarin. Aku sudah mendengarmu mengatakan itu. Pada akhirnya, bukankah itu karena kekuatan busur pembunuh matahari? Dia sendiri tidak lebih dari seorang bocah nakal yang baru saja menembus tahap bentuk pahlawan tingkat master. Wu Fan berkata sambil tertawa dingin. Tetapi dia membunuh Sirfu dari ras darah dengan tangan kosong, dan tampaknya itu dilakukan hampir seketika juga. Jawab sesepuh lainnya, dia juga ada di sana malam sebelumnya. Tuan Fu, meskipun orang itu terkenal karena kekejamannya, setelah menyerap saripati darah begitu banyak orang, kultivasinya tercampur dan tidak murni. Akhirnya, akan mudah bagi Ki untuk menolaknya, yang akan menyebabkan penyimpangan dan kematian. Saya pikir dia kebetulan telah mencapai momen penyimpangan dan bocah itu memanfaatkannya, kata Wu Fan dengan tegas dengan keberanian keyakinannya. Tapi, bagaimana bisa ada kebetulan sebesar itu? Tanya sesepuh lainnya. Kalau begitu aku ingin bertanya padamu, apakah ada di antara kita yang bisa membunuh Tuan Fu dengan satu gerakan? Wu Fan membalas. Sekarang, yang lain semua terdiam. Sebenarnya ada beberapa orang yang bisa mengalahkan Sirfu dalam satu gerakan, karena mereka semua adalah monster tua dari keluarga kerajaan ras Vian dengan keterampilan yang mendalam dan tak terukur. Namun, Sirfu bukanlah seseorang yang akan bertarung dengan adil. Keterampilannya telah diperoleh melalui pembantaian tanpa akhir. Seseorang seperti itu pasti memiliki keterampilan bertahan hidup yang terbaik. Mereka yakin mereka bisa mengalahkannya dalam satu gerakan, tetapi tidak membunuhnya dalam satu gerakan. Kalau begitu, bukankah itu menjelaskan semuanya sekarang? Ketika melihat yang lain terdiam, Wu Fan mencibir. Begitu kau menyingkirkan yang mustahil, apapun yang tersisa, tidak peduli seberapa mustahilnya, pastilah kebenaran. Bahkan tetua agung pun kini yakin, katanya, anak itu sungguh beruntung. Ia berhasil memperoleh 2 senjata suci di usia yang masih sangat muda. Wu Fan mendengus. Menurutku, itu bukan hal yang baik. Memiliki 2 senjata suci di usia muda seperti anak kecil yang berparade di jalan sambil membawa uang. Dia pasti akan membawa malapetaka bagi dirinya sendiri. Biarkan orang tua ini pergi, dan aku pasti akan membawa kembali senjata suci itu, yang dapat dianggap menyelamatkan hidupnya.
Sang tetua agung mengerutkan kening dan berkata, sekarang dia adalah bupati. Hanya merebutnya saja sepertinya tidak terlalu bagus, bukan? Busur pembunuh matahari adalah senjata suci ras iblis kita sejak awal. Almarhum Kaisar Iblis hanya menaruhnya di tangannya sehingga bisa kembali kepada kita. Sudah sepantasnya kita menarik kembali sekarang, kata Wu Fan sambil spektakuler. Dia masih sangat muda, namun dia sudah menjadi bupati dan ingin memegang dua senjata suci. Pengadilan Raja Iblis tidak akan mentolerir orang yang begitu hebat. Sang tetua agung terdiam beberapa saat, berkata, apa yang kau katakan cukup masuk akal. Aku pergi keluar sebentar kemarin, dan umurku tidak cukup untuk melakukannya terlalu sering. Saya ingin menyampaikan hanya masalah ini saja. Namun, dia sekarang adalah seorang bupati, jadi cobalah untuk berbicara dengannya. Paling tidak, mintalah dia menitipkan busur pembunuh matahari kepada keluarga kerajaan. Harta karun tertinggi keluarga kerajaan yang dimiliki manusia benar-benar tidak dapat diterima. Hanya saja terlalu banyak hal mengejutkan yang terjadi pada malam sebelumnya, jadi dia tidak dapat mengatasi masalah itu. Jangan khawatir, serahkan saja padaku. Jika dia tidak mau, aku akan mengalahkannya dengan rasa hormat, kata Wu Fan sambil mencibir, mengacungkan tinjunya. Dia berpikir dalam hati, bagaimana mungkin satu busur pembunuh matahari cukup. Dia berencana untuk merebut senjata suci lainnya juga. Hanya dengan begitu, itu akan sepadan dengan hidupnya. Mengenai kemungkinan kalah, dia sama sekali tidak mempertimbangkannya. Lagi pula, sejauh yang dia tahu, dia hanyalah bocah remeh yang baru saja memasuki peringkat master. Bahkan jika Zuan memiliki beberapa rahasia dan dapat menghadapi seorang Grandmaster melalui kekuatan senjata dewa, dia masih jauh dari seorang ahli sejati. Jika bukan karena fakta bahwa Zuan telah menjadi bupati ras iblis, Wu Fan tidak hanya akan merebut senjatanya, dia juga akan mengambil kesempatan untuk mengambil nyawa Zuan. Mengampuni dia sudah menunjukkan kepadanya kemurahan hati yang luar biasa, jadi apa alasan bocah itu tidak senang? Sang tetua agung lalu menambahkan, benar, saya pernah mendengar menyebutkan pengobatan abadi sebelumnya. Kamu juga harus pergi dan menanyakannya. Dia telah bertanya kepada Zuan malam sebelumnya, tetapi Zuan telah memberitahunya bahwa obat abadi itu telah menghilang ke dalam ruang bawah tanah rahasia, bahwa dia sendiri tidak melihatnya, dan bahwa itu hanya rumor. Kaisar Iblis juga belum mendapatkannya, jadi dia tidak punya banyak harapan. Namun, Wu Fan mungkin akan menggunakan kekerasan kali ini, jadi ini akan menjadi kesempatan yang bagus untuk melihat apakah dia bisa memaksakan beberapa informasi. Anak muda mungkin menyembunyikan sesuatu. Jangan khawatir, selama dia tahu apapun, aku berjanji dia akan menceritakan semuanya, kata Wu Fan sambil tertawa percaya diri. Kemudian, ia membentuk klon tembus pandang yang terbang keluar. Sementara itu, Zuan merasakan energi dalam dirinya semakin kacau. Karena takut merusak istana kekaisaran, ia terbang jauh-jauh ke pegunungan besar di pinggiran. Ia ingin menggunakan pedang Tai untuk melepaskan energi kekerasan dalam dirinya, sambil menguji kekuatan senjata tingkat dewa. Namun, tiba-tiba dia merasakan sesuatu. Dia mendongak dan melihat sosok yang bersembunyi di pohon sekitar belasan meter jauhnya. Kesombonganmu tidak seburuk itu, kata sosok kurus setelah berjalan keluar dari balik dahan. Ia mengenakan pakaian hitam ketat yang dirancang dengan cermat, dihiasi dengan daun pohon dan pola bunga. Di antara itu dan penampilannya yang tampan dan telinganya yang tajam, ia jelas seorang Dark Elf. Siapa kamu? Tanya Zuan. Pria yang menatapnya jelas tidak bermaksud baik. Aku adalah seseorang yang selalu cukup berbelas kasih untuk membiarkan mereka yang mati karena pedangku mendengar namaku. Dengan begitu, ketika mereka pergi ke neraka, mereka tidak akan mati tanpa mengetahui bagaimana mereka mati, jawab Dark Elf sambil tersenyum sinis. Ingat, namaku Duan Genggou. 1. Hancur seperti anjing. Zuan mengulanginya dengan tercengang. Apakah orang tuanya bodoh? Mengapa kamu memberi anakmu nama yang buruk seperti itu? 2. Namun, Duan Genggou terdengar sangat bangga saat menjawab, di dunia yang berbahaya ini, tidak peduli seberapa tinggi kultivasimu, kamu perlu belajar tentang kecerobohan. Mereka yang tidak tahu apapun tentang itu akan segera berbaring di dalam kuburan yang ditumbuhi rumput liar. Zuan merasa geli, lalu menjawab, dilihat dari tindakanmu sebelumnya, aku tidak melihat adanya kehati-hatian sama sekali darimu. Itu karena aku memiliki keyakinan mutlak, jadi aku tentu tidak perlu berhati-hati,
jawab Duan Genggou dengan ekspresi santai saat dia perlahan menghunus pedang tipis. Kau di sini untuk membunuhku? Tanya Zuan, ekspresinya berubah dingin. Iklan oleh Pub Future. Selamat, kau benar, benar. Aku lupa memperkenalkan diriku sepenuhnya padamu. Duan Tianchou bisa dianggap sebagai sepupu jauhku, kata Duan Genggou. Nada suaranya terdengar penuh pujian, tetapi ekspresinya sangat dingin. Kau di sini untuk membalas dendam atas Duan Tianchou. Tahukah kau bahwa aku mengalahkan Duan Tianchou tadi malam? Apakah kau pikir kultivasimu lebih tinggi darinya? Zuan menjawab, sedikit tercengang. Namun, ia tidak keberatan mengambil kesempatan untuk mendapatkan sedikit informasi lagi. Semua metode Dark Elf ini licik dan jahat. Kultivasi Duan Tianchou orang itu tidak buruk. Duan Genggou menjawab, ekspresinya menjadi tidak senang, seolah-olah dia pernah menderita di tangan orang lain sebelumnya. Dia melanjutkan, tetapi itu hanya karena dia mengandalkan statusnya sebagai adik Raja Peri Kegelapan untuk menerima sumber daya yang melimpah. Dia selalu sombong dan bodoh. Jika dia tidak memiliki semua sumber daya itu, dia tidak ada apa-apanya dibandingkan denganku. Dilihat dari nada bicaramu, sepertinya kau hanya setara dengan Duan Tianchou, dan sepertinya kau bahkan mungkin sedikit lebih buruk. Dari mana kau mendapatkan keberanian untuk datang dan membunuhku? Apakah kau Fish Leong 3? Zuan bertanya, merasa agak aneh. Dark Elf biasanya berhati-hati dan tajam. Apa yang salah dengan yang ini? Siapa Fish Leong? Duan Genggou menjawab dengan tercengang, tetapi dia tidak peduli dengan detailnya. Aku sudah menyelidiki kejadian kemarin dengan saksama. Kau hanya meminjam kekuatan senjata suci Sun Slaying Bolt, dan saat itu, Duan Tianchou memiliki seorang Grandmaster yang menghalanginya. Dia berhenti sejenak, mengukur jarak di antara mereka sebelum berkata, jika kalian berada lebih dari 60 meter jauhnya, aku pasti akan kalah. Jika jaraknya 30 meter, aku akan tetap berusaha sebaik mungkin untuk menghindari konflik denganmu. Tapi yang seharusnya tidak boleh kau lakukan adalah muncul begitu dekat denganku. Busur pembunuh matahari tidak akan bergerak lebih cepat dari pedangku. Sebenarnya, alasan utama dia berbicara begitu banyak adalah untuk memperpendek jarak di antara mereka. Para Dark Elf selalu ahli dalam pembunuhan dan pertarungan jarak dekat. Sekarang, karena kedua belah pihak hanya berjarak kurang dari 5 meter, dia memiliki keyakinan penuh. Dalam jarak seperti itu, dialah yang mengendalikan nasib lawan. Dia cukup beruntung kali ini. Dia hanya berencana untuk melihat-lihat istana Raja Iblis dan melihat apakah dia bisa masuk. Namun, dia tiba-tiba mendengar bahwa Duan Tianchou telah meninggal, dan kemudian pelaku utamanya muncul begitu dekat dengannya. Bukankah itu berarti busur pembunuh matahari benar-benar muncul di hadapannya? Itu hanyalah kabar baik demi kabar baik. Yang disayangkan adalah bahwa tampaknya ada rumor tentang senjata suci baru yang muncul di dalam istana Raja Iblis. Tetapi dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk terlibat dalam hal itu. Bagaimanapun, istana Raja Iblis penuh dengan orang-orang yang kuat, dan kehati-hatian adalah raja. Namun, tiba-tiba dia merasa ada yang salah dengan ekspresi Zuan. Ekspresinya hampir mengasihani, namun entah bagaimana tampak tirani. Namun, Duan Genggou tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Anak ini mungkin masih terlalu muda untuk mendengar reputasiku yang hebat. Duan Genggou adalah nama yang dibenci banyak orang, tetapi tidak peduli seberapa marahnya mereka, apa yang dapat mereka lakukan padaku. Kalau begitu, aku akan biarkan kau menyaksikan keputusasaan yang aku, Duan Genggou, telah bawa kepada orang lain. Dia tertawa sinis dan bersiap untuk menusukkan pedangnya. Di dunia ini, tidak ada pedang yang lebih cepat daripada milik Dark Elf. Sial, apa-apaan ini? Tiba-tiba, ekspresinya membeku. Dia berhenti dan melihat ke arah lain. Zuan juga merasakan sesuatu dan melihat ke arah yang sama. Seorang tetua dengan alis tebal dan mata besar mendekat dari kejauhan. Dia jelas berada jauh, namun hanya dengan 2 langkah santai, dia dengan cepat muncul di dekatnya. Bumi hingga inci. Duan Genggou bergumam, matanya menyipit. Orang ini tampaknya bahkan lebih cepat dari pedangku. Sang tetua memeriksanya, dan saat tatapannya tertuju pada Zuan, dia berkata, jadi, kamu Zuan. Duan Genggou terkejut. Orang ini bahkan tidak menatapku sedikit pun. Apa maksudnya ini? Tetap saja, dia tidak marah. Mereka yang tidak berhati-hati tidak berumur panjang. Dia bermaksud untuk menilai situasi terlebih dahulu.
Tetua itu mengeluarkan aura yang dalam dan tidak terduga. Ikuti bab baru di novel.com. Zuan mengangguk dan menjawab, benar sekali. Bagaimana denganmu? Apakah ada yang kau butuhkan dariku? Iklan oleh Pub Future. Orang yang datang tentu saja adalah Wu Fan dari Komite Tetua. Ia hendak berbicara, tetapi ia melihat gerakan tangan Duan Genggou. Dengan kultivasinya, ia secara alami dapat mengetahui bahwa Dark Elf hendak menyerang. Dia terkejut. Zuan adalah bupati yang baru, jadi sebagai petinggi dari Komite Tetua Ras Iblis, tidak akan baik jika berita bahwa dia langsung menggunakan kekerasan tersebar. Sebaliknya, dia mempertimbangkan untuk memanfaatkan metode Dark Elf untuk membunuh Zuan. Dark Elf juga memiliki kultivasi tingkat Grandmaster. Dengan jarak yang sangat dekat di antara mereka, Zuan pasti sudah mati. Kemudian, dia akan merebut dua senjata suci dari Dark Elf, dan dia bahkan bisa menyatakan kepada dunia bahwa dia telah membantu Zuan membalas dendam. Inilah yang disebut sebagai rubah tua yang licik. Ketika dia memikirkan hal itu, dia merasa sangat bangga pada dirinya sendiri, suaranya hampir menunjuk ke langit dengan angkuh. Dia berkata, kamu harus menyelesaikan urusanmu terlebih dahulu. Aku akan berbicara denganmu nanti. Duan Genggou mengerutkan kening. Orang tua ini tidak punya niat baik, mencoba meraup keuntungan setelah semua yang dikatakan dan dilakukannya. Namun, dia salah perhitungan. Dia mungkin tidak tahu bahwa Dark Elf selalu memberikan pukulan mematikan dalam satu gerakan. Itu akan lebih cepat dari yang dapat dia bayangkan. Setelah itu, aku akan membawa mayat Zuan ke celah spasial. Tetua ini tidak akan dapat menangkapku tidak peduli seberapa tinggi kultivasinya. Baiklah, kata Zuan sambil mengangguk. Kemudian, dia menatap Duan Genggou. Duan Genggou merasa senang. Si bodoh itu benar-benar tidak mengenal rasa takut. Dia tidak berniat menunjukkan belas kasihan. Dia mengangkat pedangnya dan menusukkannya ke depan. Di dunia ini, tidak ada pedang yang lebih cepat daripada milik Dark Elf. Tiba-tiba, Zuan mengangkat pedangnya, dan cahaya yang menyilaukan terpancar darinya. Itu adalah energi pedang, yang menyilaukan seperti matahari. Di satu sisi, mata Wu Fan yang sebelumnya angkuh dan santai menyipit. Duan Genggou benar-benar tercengang. Apakah dia sedang bermimpi, atau ada yang salah dengan dunia saat ini? Siapa di dunia sialan ini yang bisa menghasilkan energi pedang yang konyol seperti itu? Dia mencoba menghindarinya, tetapi dia menemukan bahwa seluruh tubuhnya telah terkunci oleh energi pedang yang mengerikan, jadi dia tidak bisa menghindar sama sekali. Dia hanya bisa menyaksikan pedangnya meleleh oleh cahaya seperti matahari. Kemudian, cahaya memasuki tubuhnya. Baju zirah kelas surga yang dibelinya dengan harga yang sangat mahal langsung hancur. Kemudian, tubuhnya juga berubah menjadi kabut berdarah karena kekuatan yang menghancurkan itu. Itu adalah aura senjata suci yang baru saja muncul di kota. Bajingan, siapa bilang orang ini menggunakan busur? Dia jelas menggunakan pedang. Bajingan Duan Tianchou itu menipuku. Setelah energi pedang menyapu Duan Genggou, energi itu tidak menghilang, sebaliknya, energi itu terus maju dan membelah seluruh gunung menjadi dua, membentuk lembah raksasa. Zuan hanya merasa seolah-olah energi gelisah di dalam dirinya telah sedikit tenang. Dia menatap pedang Te, apakah ini kekuatan gunung dan sungai? Lalu, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dia menatap Wu Fan dengan heran dan bertanya, apa yang ingin kamu katakan padaku tadi? Ekspresi bangga Wu Fan tak terlihat lagi, digantikan dengan senyum menawan. Ia berkata, saya mendengar Tetua Agung berkata bahwa seorang pemuda yang luar biasa menjadi bupati yang baru. Ia berbicara tentang keberanianmu yang luar biasa, jadi aku sangat ingin menyaksikan sendiri kejayaannya. Sekarang setelah saya bertemu denganmu, Tuan Muda benar-benar luar biasa dan menakjubkan seperti yang pernah saya dengar. 1. Duan adalah nama marga. Geng berarti, usia, atau batang ketujuh dari 10 batang katedral. Gou berarti, ceroboh, lalai. 2. Ucapannya sama, artinya berbeda. 3. Apakah kamu, Fish Leong, adalah bahasa gaul yang berarti, kamu tidak tahu malu, atau dari mana kamu mendapatkan keberanian untuk melakukannya.